diperkenalkan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles sebagai dasar untuk mengembangkan logika formal. Silogisme yaitu P maka Q dan Q maka R yang menghasilkan konklusi atau kesimpulan P maka R. Dengan demikian, maka rumus prinsip silogisme adalah P maka Q atau Q maka R, atau juga P maka R. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Kemudian di premis 2-nya, jika hari ini akan hujan, maka Doni membawa payung. Maka dapat disimpulkan, jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Kenapa? Karena kita menggunakan rumus kembali di silogisme. Di premis pertamanya, P maka Q, kemudian premis keduanya Q maka R. Maka dapat disimpulkan dengan rumus P maka R. Kenapa? Karena jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Jadi di P ini langit mendung, dan di R-nya ini Doni membawa payung. Maka dapat disimpulkan jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Kemudian di sebelahnya ada contoh soal kembali. Di premis pertamanya, jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Kemudian di premis 2-nya, jika ibu pulang, maka ayah pulang. Dapat disimpulkan, jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Kenapa? Jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Kembali lagi ke rumus kembali. Jadi kita memakai rumus di kesimpulan P maka R. Oke. Pengertiannya adalah bentuk penalaran logis yang terdiri dari satu atau lebih pernyataan bersifat kondisional, dalam kurung jika strip maka, di mana kesimpulan ditarik dari hubungan antara premis-premis tersebut. Silogisme ini digunakan untuk memahami konsekuensi dari suatu kondisi tertentu. Ciri-ciri silogisme hipotetik ada 3. 1. Terdiri dari premis mayor, dalam kurung pernyataan kondisional. 2. Premis minor, menguatkan atau membantah kondisi dalam premis mayor. 3. Kesimpulan ditarik berdasarkan hubungan antara premis mayor dan minor. Contoh silogisme hipotetik. 1. Kasus sederhana. Premis mayor, jika seorang rajin belajar, maka dia akan mendapatkan nilai yang baik. Premis minornya, Siti rajin belajar. Kesimpulannya, Siti akan mendapatkan nilai yang baik. Contoh 2-nya, kasus negasi, dalam kurung modus dolens. Premis mayor, jika harga BBM naik, maka biaya transportasi akan meningkat. Premis minornya, biaya transportasi tidak meningkat. Kesimpulannya, harga BBM tidak naik. Contoh silogisme hipotetik, masih banyak contoh yang bisa kita buat, tapi kita di sini hanya beri 2 contoh saja. Kemudian ada beberapa silogisme juga yang perlu kita pahami. Kalau di sini disebut negasi, berarti dia adalah kebalikannya atau minusnya dari ke premis pertama. Nah, berikutnya ada silogisme kategorik. Silogisme adalah argumen logis yang terdiri dari premis mayor dan premis minor serta kesimpulan. Berikut beberapa macam silogisme dan contohnya. Silogisme kategoris ini menggunakan pernyataan kategoris seperti semua, contohnya semua burung. Silogisme ini semua burung bisa terbang, merpati adalah burung. Kesimpulan, merpati bisa terbang, seperti yang kita tahu. Tidak naik. C. Silogisme disjungtif. Pengertiannya adalah berikut penalaran logis yang melibatkan premis mayor berupa pernyataan disjungtif, dalam kurung atau
atau di mana salah satu pilihan dalam pernyataan itu dia anggap benar, sementara yang salah. Kesimpulan ditarik berdasarkan penegasan atau penolakan salah satu pilihan. Ciri-ciri silogisme disjungtif. 1. Premis mayor berbentuk disjungtif dalam kurung A atau B. 2. Premis minor menegaskan atau menolak salah satu pilihan. 3. Kesimpulan dibuat berdasarkan hubungan antara premis mayor dan minor. Contoh silogisme disjungtif. 1. Kasus sederhana. Premis mayor, Budi sedang di rumah atau di sekolah. Premis minornya, Budi tidak sedang di rumah. Kesimpulannya, Budi sedang di sekolah. Contoh 2. Situasi umum. Premis mayor, jika kita bisa naik bus atau kereta untuk pergi ke Jakarta. Premis minornya, kita tidak naik bus. Kesimpulannya, kita naik kereta. Silogisme alternatif yang ketiga, premis mayornya itu berupa proporsi alternatif, minornya itu memberikan salah satu alternatifnya. Contohnya, Nenek Sumi berada di Bandung atau Bogor. Nenek Sumi berada di Bandung. Kesimpulan, jadi Nenek Sumi tidak berada di Bogor. Menurut William Thomas Perry dan Edward A. Hacker dalam buku Aristoteles Logic 1991, silogisme merupakan alternatif terdiri dari premis mayor disjungsi yang menghubungkan dua proporsi menggunakan kata atau. Masih banyak contoh-contoh yang kita bisa pakai. Berikutnya di silogisme alternatif, salah satu bentuk silogisme yang berhubungan dua alternatif atau pilihan yang bisa terjadi dalam sebuah situasi. Dalam silogisme ini premis-premisnya akan memberikan dua kemungkinan, artinya hanya satu yang benar atau sewaktu-waktu bisa benar dua-duanya. Strukturnya itu premis 1 jika A maka B, premis 2 jika C maka B, kesimpulannya oleh karena itu B. Penjelasan dengan contoh tadi kita udah sebutin, dan prinsip dasarnya itu premis pertama itu memberikan kemungkinan, misalnya jika A maka B. Premis keduanya itu memberikan kemungkinan alternatif lainnya, misalnya jika C maka B. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah kedua alternatif ini B pasti terjadi. Ciri-ciri silogisme alternatif itu melibatkan dua pilihan ya, atau alternatif yang berbeda. Hubungannya biasanya kondisional, jika pakai kata jika maka dalam premis-premisnya, dan juga eksklusif, hanya satu dari dua alternatif yang bisa benar pada satu waktu. Kesimpulannya itu biasanya ini menyatakan salah satu dari dua pilihan pasti benar atau keadaan tertentu pasti terjadi, seperti dalam contoh di atas ya teman-teman. Nah, terus kita juga ada jenis metodenya ya, emitten. Silogisme yang diperpendek atau tidak memiliki premis umum. Emitten merupakan silogisme yang belum sempurna karena sebagian premisnya dihilangkan. Jadi, emiten bukan untuk menghasilkan pembuktian ilmiah, tetapi untuk menimbulkan keyakinan. Entimen, semakin meyakinkan dengan contoh atau example. Jadi, entimen digunakan sebagai bentuk karangan berpikir. Entimen silogisme bentuk yang tidak lengkap ya. Pada dasarnya entimen adalah silogisme yang disingkat seperti yang tadi kita bilang. Contoh silogisme lengkap, semua manusia fana, premis mayor. Socrates-nya adalah manusia, premis minor. Socrates adalah fana, kesimpulannya gitu teman-teman. Banyak ya contohnya. Premis umum, semua anggota band sedang melakukan cek sound. Premis khususnya Reza adalah anggota band.
Kesimpulannya, Reza sedang melakukan cek sound. Entimennya, Reza sedang melakukan cek sound karena ia anggota band, yang merupakan kesimpulan dari kedua premis tadi, premis khusus dan premis umum dan premis khusus. Banyak contoh-contoh yang bisa kita gunakan. Yang penting kita paham tentang strukturnya sama premis yang dipakai serta kesimpulan dari metode tersebut. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk semua teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau saran untuk kita dari kelompok lain untuk presentasi hari ini. Terima kasih juga untuk ibu dosen yang sudah membimbing kita. Saya mau kritik ya dari Ardiansa. Materinya mungkin teman-teman harus lebih menguasai ya, dan lebih dipersiapkan lagi presentasinya, karena tadi durasinya juga udah kepotong ya buat tampilkan PPT di Zoom-nya. Dan intinya sih harus lebih dikuasain, jadi biar kita tuh bisa nangkep maksud dari teman-teman apa, mungkin prepare persiapannya kali ya. Itu aja sih, lainnya sih penjelasannya kurang lebih oke. Cuma hanya materinya aja tadi, jadi kayak agak terburu-buru gitu loh teman-teman, sorry ya. Saya Mas Irman Syahril ya. Mungkin untuk saran dan kritik saya itu harus lebih dipasin lagi ya, antara materi presentasi dengan materi slide PPT-nya. Karena tadi saya ada kepotong di tujuan dan metode modus ponens, tollens, dan silogisme ya dalam pengaplikasiannya itu. Nextnya mungkin teman-teman bisa lebih prepare lagi ya untuk kelompok 5 yang menerangkan materi tadi, tujuan dan metode-metode tersebut ya. Lainnya sih mungkin bisa dibanyakin lagi ya contoh-contoh soalnya juga, sama penjelasannya juga harus lebih terarah ya, terfokus. Untuk Mas Ragil tadi bisa dijelaskan lagi mungkin untuk presentasinya. Untuk Mas Ega juga ketuanya sudah oke ya, mengkoordinir anak-anak juga dan teman-teman sekalian. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan kurang lebihnya. Baik Mas Firman, terima kasih. Yang akan dibantu dijelasin oleh Mas Ragil ya. Sebentar, Mas Ragil on. Oke Mas, silakan. Nah, selanjutnya aturan pembuktian tidak langsung. Pengertiannya, pembuktian tidak langsung adalah sesuatu pembuktian pernyataan matematika dengan mengubah susunan kalimat. Pembuktian tidak langsung biasanya digunakan apabila sebuah pernyataan matematika sulit dibuktikan dengan menggunakan pembuktian secara langsung. Selanjutnya masuk ke metode kontradiksi atau pembuktian tidak langsung. Kontradiksi merupakan kebalikan atau negasi dari implikasi. Jika ditulis dalam bentuk simbol, negasi implikasi Q akan ekivalen dengan konjungsi negasi Q. Jika implikasi bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Untuk membuktikan implikasi bernilai benar, maka buktikan bahwa negasi dari implikasi tersebut bernilai salah. Agar bisa menyatakan bahwa negasinya salah, maka asumsikan dulu negasinya benar. Selanjutnya, buktikan asumsi tersebut dan tarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebagai contoh, apakah pernyataan jika 3n plus 2 bilangan ganjil maka bilangan n bilangan ganjil adalah benar? Nah, di sini pertama kita akan asumsikan dengan variabel dulu.
Di sini ada variabel P untuk 3N plus bilangan ganjil dan Q untuk N bilangan ganjil. Seperti biasa, isinya berdasarkan soal. Sekarang kita akan menyelesaikan persoalan ini menggunakan metode kontradiksi. Kita akan mengasumsikan sebuah P konjungsi negasi Q bernilai benar untuk membuktikan bahwa implikasi bernilai benar. Kita akan melakukan kontradiksi. Di sini kita memerlukan variabel negasi Q. Untuk variabel negasi Q kita bisa ambil berdasarkan variabel Q. Kalau apabila di sini Q-nya itu N bilangan ganjil, maka untuk variabel negasi Q-nya itu akan bernilai genap. Lalu buatlah kalimat kontradiksinya. Di sini kalimat kontradiksinya akan menjadi 3N plus bilangan ganjil dan N bernilai genap. Ini 3N plus 2 bilangan ganjil untuk kontradiksi, dan untuk konjungsi N untuk negasi Q. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal berdasarkan asumsi dari kontradiksi yang ada ini. Kita akan menganggap negasi Q ini bernilai benar. Negasi Q ini nilainya N bilangan genap, maka N ini akan kita ubah bentuk umum yaitu 2K. Lalu kita lihat P-nya 3N plus 2 bilangan ganjil. Untuk N-nya masuk nilai dari bentuk umum yaitu 2K. Hasilnya akan menjadi 6K plus 2. Balik lagi ke variabel P 3N plus 2 bilangan ganjil. Selanjutnya kita akan ubah 6K plus 2 menjadi bentuk umum bilangan ganjil. Nah, kita bisa pakai yang mana saja di bentuk umum bilangan ganjil. Di sini kita pakai 2K plus 1, maka bentuknya menjadi 2 dalam kurung plus 1. Setelah itu kita cari nilai dalam kurung. Untuk mencari nilai dalam kurung kita bisa membaginya. 6K dibagi 2 dan plus 2 dibagi 2. 6K dibagi 2 sama dengan 3K, dan plus 2 dibagi 2 sama dengan plus 1. Nah, mungkin segitu yang mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, Mas Ragil. Ada tambahan lagi, Mas Ragil? Soal penyelesaian soal aturan pembuktian tidak langsung memakai metode kontradiksi ya. Oke, Mas Ragil. Terima kasih untuk penjelasannya, Mas Ragil. Sangat membantu sekali ya buat teman-teman. Tadi itu penjelasan dari Mas Ragil untuk metode yang dipakai, yaitu metode kontradiksi atau pembuktian tidak langsung. Tadi sudah sangat jelas lagi sekali ya untuk menjawab pertanyaan juga dari Mas Irman sama teman-teman yang lain. Mungkin next kita bisa cari, atau ada yang mau bertanya lagi, kita masih tunggu. Oke teman-teman, apa ada yang lain? Oke, sebentar ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin tadi ada sedikit masukan dari Mas Irman ya untuk penjelasannya harus lebih detail. Nanti akan dibantu oleh Mas Ega ya untuk metode onens ya Mas. Silakan Mas Ega.
Baik, terima kasih. Kita masuk ke jenis metode ya. Jadi yang pertama di sini ada modus ponen. Apa itu modus ponen? Yaitu modus ponen adalah salah satu metode penarikan kesimpulan dalam logika matematika yang didasarkan pada premis P jadi Q dan P. Jadi modus ponen ini menyatakan bahwa jika pernyataan jika Q benar, maka pernyataan Q juga benar. Modus ponen ini berkaitan erat dengan modus tollens dan silogisme. Oke, Mas Ega, itu penjelasan modus ponens. Mungkin ada contoh soalnya ya Mas Ega ya. Boleh diganti Mas Faisal untuk slide-nya, kita tunggu. Maaf ya teman-teman, ini kita agak kurang prepare karena kita masih newbie teman-teman. Mohon harap maklum ya teman-teman. Bentar ya teman-teman. Seperti tadi modus ponen ya, sudah cukup baik sekali penjelasan dari Mas Ega untuk modus ponen ini. Oke ya Mas Ega. Kemudian kita masuk ke contoh argumennya yang sesuai dengan bentuk modus ponens. Di sini ada premis 1, jika hari ini adalah hari Selasa, maka John akan pergi bekerja. Kemudian premis 2-nya, hari ini adalah hari Selasa. Terus kesimpulannya adalah oleh karena itu John akan pergi bekerja. Jadi di sini menggunakan rumus P maka Q. Kemudian premis 2-nya P. Jadi kesimpulannya adalah Q atau konklusi benar. Di gambar juga ada satu contoh, jika hujan lebat maka terjadi banjir. Kemudian premis 2-nya, hari ini hujan lebat, maka disimpulkan terjadi. Jenis metode selanjutnya yaitu di nomor 2 ada modus tollens. Modus tollens ini merupakan bagian dari silogisme seperti halnya modus ponens. Perbedaannya terletak pada konsep premis yang digunakan. Modus tollens ini menggunakan satu premis yang dinamis dan kondisional untuk menghubungkan hubungan sebab dan akibat. Premis lainnya adalah negasi dari premis pertama. Modus tollens adalah suatu argumentasi dengan penarikan kesimpulan didasarkan premis berbentuk P maka Q dan negasi Q yang menghasilkan konklusi atau kesimpulan negasi P. Maksudnya, jika P terjadi maka Q terjadi, dan ternyata Q tidak terjadi maka disimpulkan P tidak terjadi. Dengan demikian maka rumus modus tollens ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh soalnya dalam bentuk pernyataan. Premis 1, jika Doni bekerja keras, maka Doni akan dapat gaji tinggi. Kemudian premis 2-nya, Doni tidak akan dapat gaji tinggi, maka dapat disimpulkan jadi Doni tidak kerja keras. Nah, di sini menggunakan rumus kembali yang di atas ini, P maka Q dan premis 2-nya negasi Q, maka disimpulkannya menjadi negasi P. Nah, atau di contoh soalnya ini, jadi Doni tidak kerja keras karena lawan dari negasi Q, yaitu Doni tidak akan dapat gaji tinggi, maka kesimpulannya menjadi negasi P atau kebalikan dari negasi Q, yaitu Doni tidak kerja keras. Kemudian di gambar ada contoh soal juga. Di premis pertama, jika hari ini langit mendung, Ya silakan Mas Ega, boleh dilanjutkan Mas Ega. maka hari ini akan hujan. Lalu di premis 2-nya, hari ini tidak akan hujan, maka dapat disimpulkan hari ini langit tidak mendung. Kenapa? Balik lagi ke rumus kembali, di P maka Q dan premis 2-nya negasi Q, maka dapat disimpulkan negasi P. Kenapa negasi P? Karena kebalikan dari negasi Q di premis 2. Atau di contoh soalnya ini, di premis 2-nya, hari ini tidak akan hujan, maka kebalikan dari negasi Q yaitu negasi P, hari ini langit tidak mendung. Oke, terima kasih Mas Ega. Mungkin teman-teman kita bisa break dulu atau selesai dulu ya. Demikian presentasi dari kami kelompok 5 matematika mengenai silogisme alternatif, hipotetik, dan antimain serta mode tollens dan mode ponens. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Mohon maaf kalau kita banyak kurangnya, dan terima kasih juga untuk kritik dan saran dan untuk Ibu Dewi sebagai dosen pembimbing kami. Terima kasih sekali sudah sabar mengajari kami,
dan ilmunya. Terima kasih ya Bu.